Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% dan harga beras kualitas medium terhadap indeks harga konsumen di Indonesia. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Andul Fiaulianisa, eh, Ahmad Khairi, Angelin Jesslyn Pianto, Nabila Putri Amanda, dan Rizka Saputri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh Nabila Putri Amanda. Dengan Nabila Putri Amanda saya persilahkan. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Boleh next slide. Nah, keterkaitan logis antara latar belakang dan judul akan saya paparkan. Yang pertama, nah, stabilitas harga merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Indeks harga konsumen atau IHK menjadi tolak ukur utama dalam memantau pergerakan harga di tingkat konsumen akhir. Dalam dinamika makroekonomi belakangan ini, pergerakan IHK di Indonesia dihadapkan pada dua tekanan utama yang saling beririsan. Tekanan pertama berasal dari kebijakan fiskal. Pada 1 April tahun 2022, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga kenaikan tarif ini memicu efek rambatan yang diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Nah, tekanan kedua berasal dari sisi penawaran komoditas pangan pokok. Secara spesifik adalah beras. Beras memiliki bobot dominan dalam perhitungan IHK nasional. Data menunjukkan bahwa harga beras kualitas medium yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat mengalami tren kenaikan tajam akibat gangguan produksi domestik seperti badai El Nino dan faktor eksternal seperti pembatasan ekspor oleh India pada tahun 2023. Nah, kombinasi antara penyesuaian kebijakan fiskal dan lonjakan harga pangan pokok ini berpotensi besar memperburuk tekanan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Mengingat masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan secara simultan efek kebijakan PPN dan fluktuasi harga beras medium dalam suatu model ekonometrika, karena itu kami mengangkat judul penelitian analisis pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% dan harga beras kualitas medium terhadap indeks harga konsumen di Indonesia. Next. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya telah paparkan tadi, kami merumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen di Indonesia? Yang kedua, apakah harga beras kualitas medium berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah kebijakan kenaikan tarif PPN dan harga beras kualitas medium secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen di Indonesia? Selanjutnya, berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Next. Yaitu menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap indeks harga konsumen di Indonesia, menganalisis pengaruh harga beras kualitas medium terhadap indeks harga konsumen di Indonesia, dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh kebijakan kenaikan tarif PPN dan harga beras kualitas medium secara simultan terhadap indeks harga konsumen di Indonesia. Next. Agar penelitian tetap terfokus, analisis dibatasi hanya pada dua variabel independen tersebut. Kami menggunakan data sekunder dari waktu bulanan tingkat nasional. Harga beras dibatasi pada kelas kualitas medium dan kebijakan PPN dikuantifikasi menggunakan pendekatan variabel dummy berdasarkan periode sebelum dan sesudah 1 April 2022. Nah, demikian pemaparan bab satu pendahuluan dari kelompok kami. Pemaparan selanjutnya mengenai tujuan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Eh, Baik, sekarang kita akan memasuki landasan teori atau tujuan pustaka. Next, eh, perkenalkan nama saya Angelina Yuslimpianto. Saya akan membawakan bab 2. Pertama ada teori inflasi cost push. Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat kenaikan biaya produksi dan distribusi barang dan jasa. Ketika biaya meningkat, maka produsen cenderung menaikkan harga jual sehingga harga umum dan indeks harga konsumen atau IHK ikut meningkat. Pada penelitian ini, teori Kospus digunakan untuk menjelaskan pengaruh kenaikan tarif PPN dan harga beras terhadap IHK. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa karena tambahan beban pajak dialihkan kepada konsumen melalui harga jual. Selanjutnya.
Kemudian terdapat teori insidensi pajak. Insidensi pajak adalah distribusi beban pajak setelah terjadi penyelesaian harga di pajak. Meskipun pajak dipungut dari produsen, beban pajak seringkali dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang. Pada penelitian ini, teori insidensi pajak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap IHK. Pelaku usaha cenderung menaikkan harga jual untuk mengalihkan tambahan beban pajak kepada konsumen sehingga IHK dapat meningkat. Selanjutnya, sekarang kita memasuki teori ekonometrika. Yang pertama terdapat teori regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode yang kita semua tahu yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Pada penelitian ini digunakan metode ordinary least squares atau OLS yang bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat residual. Selanjutnya. Sekarang kita memasuki teori asumsi klasik yang uji asumsi klasik itu digunakan dilakukan meliputi ada 4 uji di sini. Pertama, uji nominalitas yang menentukan apakah residual terdistribusi secara normal. Uji multikoliniaritas untuk mengidentifikasi hubungan linear yang kuat antara variabel independen. Uji heteroskedasitas untuk menentukan apakah varians residual konstan. Serta uji autokorelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara residual dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya. Teori sekarang kita masuki teori Newey West atau HAC. Seperti yang kita ketahui, autokorelasi itu terjadi ketika residual pada data time series saling berkorelasi, sehingga estimasi standar error menjadi bias dan pengujian hipotesis kurang valid. Eh, eh, Metode West atau HAC itu digunakan untuk mengoreksi heteroskedasitas dan autokorelasi tanpa mengubah koefisien regresi OLS, sehingga hasil uji T maupun F itu menjadi valid dan tidak bias. Selanjutnya, eh, pada penelitian terdahulu kita bisa melihat bahwa eh, kenaikan tarif pajak atau PPN dan harga beras diduga memiliki pengaruh terhadap pergerakan IHK di Indonesia, sehingga penelitian yang akan kami lakukan itu valid dan bisa dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian next. Kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian ini kita masuk ke poin pertama terkait dengan sumber data dan variabel penelitiannya. Nah, data yang digunakan sendiri itu adalah bersumber dari BPS dan informasi kebijakan PPN, di mana variabel dalam penelitian ini itu terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependennya itu adalah indeks harga konsumen dan atau IHK, sedangkan variabel independennya itu adalah dummy PPN dan harga beras kualitas medium. Nah, dummy PPN ini digunakan untuk membedakan periode sebelum dan sesudah terjadinya kenaikan tarif PPN ke 11%, yaitu 0 untuk sebelum periodenya, di mana periodenya ini April 2022 dan satu setelah terjadinya kenaikan PPN tersebut. Adapun untuk harga beras sendiri yang digunakan itu adalah harga beras kualitas medium. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini sendiri itu menggunakan dua bentuk model, yaitu model matematika dan juga model ekonometrikanya, di mana model matematikanya dapat dilihat pada slide, yang di mana model ini menunjukkan bahwa IHK itu dipengaruhi oleh dummy PPN dan juga harga beras. Kemudian model ini kemudian akan dikembangkan menjadi model ekonometrika, di mana dapat kita lihat pada slide ini, modelnya ini sudah ditambahkan komponen error di dalamnya, yang di mana komponen ini diperlukan karena dalam kenyataannya IHK itu tidak hanya dipengaruhi oleh PPN dan juga harga beras saja, tetapi ada faktor lain di dalam model yang memengaruhi variabel dependen kita. Olehnya itu dalam model ekonometrika sudah ditambahkan komponen error di dalamnya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode dan tahapan analisis. Nah, dalam analisis yang kami gunakan
dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software RStudio. Metode ini digunakan karena terdapat dua variabel independen yang diduga memengaruhi variabel dependen kita, yaitu IHK. Nah, tahapan analisis yang kami gunakan sendiri dimulai dari pengumpulan dan penyusunan data, lalu dilanjutkan dengan pembentukan variabel penelitiannya. Setelah itu kita menyusun dan mengestimasi model regresinya menggunakan bantuan software. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan uji asumsi klasik, kemudian melakukan pengujian hipotesis dan koefisien determinasi, di mana hal ini sudah meliputi uji T dan juga uji F-nya. Dan yang terakhir itu adalah melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Next. Nah, setelah membahas hasil metodologi tadi, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, poin pertama itu adalah sumber data dan variabel penelitian. Nah, data penelitian itu berupa data sekunder time series bulanan periode Januari 2021 sampai Desember 2023 dengan total pengamatan itu sebesar 36 observasi. Variabel yang digunakan sendiri itu terdiri dari IHK sebagai variabel dependen, serta dummy PPN dan juga harga beras kualitas medium sebagai variabel independennya. Nah, dapat kita lihat ini adalah cuplikan beberapa baris pertama untuk data yang kami gunakan. Next. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke bagian pemodelan regresinya, perlu kita lakukan uji asumsi klasik dalam regresi linear berganda, di mana dalam uji asumsi klasik ada empat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah uji asumsi normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi itu berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang digunakan, yaitu Hanold menyatakan residualnya itu berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa residualnya itu tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan metode Shapiro-Wilk diperoleh nilai p-value menggunakan software RStudio itu sebesar 0,838, di mana nilai p-value ini lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga keputusannya itu adalah gagal menolak H0, yang artinya bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas ini terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen. Hal ini penting karena jika terjadi multikolinearitas, maka pengaruh salah satu variabel nanti akan tertutupi atau tertelan oleh variabel independen yang lain. Nah, berdasarkan uji yang diperoleh, nilai FIPS sebesar 1,675536 untuk kedua variabel, yang dimana nilai ini itu lebih kecil dari 10. Sehingga keputusannya itu kita akan gagal menolak H0, yang artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel independen, sehingga variabel dummy dan juga harga beras layak untuk dilakukan analisis secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model itu bersifat konstan atau tidak. Nah, model yang baik diharapkan tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut, di mana Hanold menyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, salah satunya menyatakan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. Fokus pada nilainya itu kita dapat lihat dari nilai p-value-nya, di mana nilai p-value-nya itu menunjukkan sekitar 0,619, di mana nilai ini lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu nanti tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsinya juga terpenuhi. Next. Dan kita masuk ke uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah residual pada suatu model itu memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya. Uji ini penting karena data yang kita gunakan itu berbentuk time series bulanan. Nah, berdasarkan uji Durbin-Watson, diperoleh nilai D-nya itu sebesar 0,91761, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai tabel DL-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nolnya atau hipotesis awalnya itu kita tolak, sehingga residual model regresi itu mengalami autokorelasi positif. Oleh karena itu diperlukan penanganan menggunakan koreksi Newey-West agar pengujian koefisien nanti tetap valid terhadap autokorelasi. Next. Nah, setelah tadi dilakukan pengujian asumsi, ternyata terdapat pelanggaran asumsi pada uji autokorelasi. Nah, digunakan pendekatan koreksi Newey-West ini. Nah, koreksi Newey-West ini digunakan karena hasil uji Durbin-Watson-nya tadi menunjukkan adanya autokorelasi positif, sehingga digunakanlah pendekatan koreksi ini. Nah, di mana dalam pendekatan ini dia akan mengoreksi standar error dari model, kemudian menyesuaikan nilai T hitungnya, menyesuaikan juga nilai p-value-nya, dan membuat pengujian koefisiennya itu lebih robust terhadap autokorelasi. Jadi tahan terhadap terjadinya autokorelasi pada data. Next.
Nah, adapun hasil yang diperoleh dapat kita lihat ada dua tabel. Tabel pertama itu adalah hasil estimasi regresi sebelum dilakukannya koreksi NWWS. Sedangkan yang tabel kedua itu setelah dilakukannya koreksi NWWS ini untuk mengatasi autokorelasi. Nah, dapat kita lihat koefisiennya itu tidak berubah. Jadi koreksi ini atau metode ini tidak akan mengubah koefisien regresinya, tetapi dia hanya mengoreksi standar error dan menyesuaikan nilai P hitung serta nilai P value. Dan dapat kita lihat setelah dilakukannya koreksi, nilai standar errornya semakin besar, nilai P hitungnya semakin kecil, begitupun juga nilai P value-nya. Sehingga dengan adanya koreksi NWWS ini akan menjadikan kesimpulan yang kita tarik nanti itu tetap valid karena robust terhadap autokorelasi yang terdapat pada data kita. Next. Dan ini adalah hasil estimasi model regresi menggunakan metode OLS karena terdapat autokorelasi positif, maka pengujiannya itu mengacu pada hasil koreksi NWWS-nya tadi, di mana persamaannya dapat kita lihat bahwa IHK itu sama dengan 94,80134 ditambah 4,56316 variabel dummy PPN ditambah dengan 1,33046 harga beras, di mana interpretasinya untuk koefisien dummy sebesar 4,5631 ini menunjukkan bahwa periode setelah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% memiliki IHK yang diperkirakan lebih tinggi sebesar 4,56316 poin dengan asumsi harga berasnya itu tetap. Selanjutnya untuk koefisien harga beras sebesar 1,33046 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga beras kualitas medium ini sebesar Rp1.000 per kilogramnya diperkirakan meningkatkan IHK sebesar 1,33046 poin dengan asumsi dummy PP-nya itu tetap. Nah, itu saja pembahasan terkait dengan hasil estimasi model regresi dan juga metodologi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan uji signifikansi model regresi. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan uji parsial atau uji T. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap indeks harga konsumen atau IHK. Hipotesis yang digunakan H0-nya yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap IHK, H1 variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IHK, dengan kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika nilai P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian, variabel dummy PPN itu memiliki nilai T hitung sebesar 9,7239 dan variabel harga beras kualitas medium itu memiliki nilai T hitung sebesar 8,4685 dengan P-value yang sangat kecil dan lebih rendah dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% serta kenaikan harga beras kualitas medium secara parsial itu berpengaruh terhadap signifikansi terhadap IHK di Indonesia. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F, yang mana uji ini itu dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis awal yang digunakan yaitu seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap IHK, kemudian H1 yaitu seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IHK. Dengan kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak apabila P-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian berdasarkan hasil Wald test, itu diperoleh nilai F hitung sebesar 278,05 dengan P-value yang sangat kecil atau mendekati 0. Nah, karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menolak H0. Dengan demikian, variabel dummy PPN dan juga harga beras kualitas medium itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHK di Indonesia. Selanjutnya yaitu koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen itu menjelaskan variabel dependen pada model regresi. Nah, berdasarkan hasil estimasi itu diperoleh nilai R-square sebesar 0,9601 dan adjusted R-square sebesar 0,9576. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 96,01% variasi IHK itu bisa dijelaskan oleh variabel dummy dan harga beras kualitas medium. Sementara itu sisanya yakni 3,99% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model regresi kita memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan IHK di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu pengaruh perubahan tarif pajak pertambahan nilai PPN terhadap indeks harga konsumen atau IHK. Nah, sebenarnya secara teori ekonomi, pajak pertambahan nilai atau PPN itu merupakan pajak tidak langsung yang pada umumnya dibebankan kepada konsumen akhir melalui mekanisme harga. Jadi ketika tarif PPN meningkat, produsen dan pelaku usaha itu cenderung menyesuaikan harga jual barang dan jasa untuk mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan. Nah, yang mana kondisi ini menyebabkan
menyebabkan terjadinya peningkatan harga barang dan jasa yang mana pada akhirnya akan tercermin dalam kenaikan indeks harga konsumen atau IHK itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh harga beras terhadap indeks harga konsumen atau IHK. Nah, eh, kenaikan harga beras kualitas medium ini dapat memberikan tekanan terhadap pergerakan IHK karena beras itu termasuk komoditas dengan tingkat konsumsi yang tinggi di Indonesia karena semua orang makan beras seperti itu. Ketika harga beras meningkat, pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok juga akan cenderung meningkat. Nah, yang mana kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan perubahan indeks harga ekonomi konsumsi. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh variabel secara simultan terhadap indeks harga konsumen atau IHK. Nah, kebijakan kenaikan tarif PPN dan perubahan harga beras kualitas medium ini sama-sama memiliki keterkaitan dengan peningkatan tingkat harga barang dan jasa di masyarakat. Yang mana apabila terjadi kenaikan tarif PPN itu dapat mempengaruhi harga barang dan jasa melalui mekanisme perpajakan. Sedangkan kenaikan harga beras kualitas medium itu dapat mempengaruhi IHK melalui sektor pangan dan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan perubahan indeks harga konsumen dengan cukup baik. Kemudian untuk implikasi kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap tingkat harga dan daya beli masyarakat. Karena kenaikan tarif PPN itu memang dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain juga memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Nah, oleh karena itu kebijakan perpajakan itu juga dilakukan secara hati-hati dan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakatnya. Nah, kemudian untuk kesimpulan, eh, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan IHK di Indonesia. Yang kedua, harga beras kualitas medium juga berpengaruh positif terhadap peningkatan IHK dan secara simultan kenaikan tarif PPN dan fluktuasi harga beras juga berpengaruh signifikan terhadap IHK dan model penelitian kita mampu menjelaskan variasi IHK sebesar 96,1% dan 3,99%-nya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Dari saya seperti itu. Mungkin Oke, sekian. baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.